yang telah Allah letakkan di dalam kepala, jika tidak digunakan, murka Allah besar bagi mereka yang tidak menggunakan akal yang telah saya berikan. Ayatnya begini. Man ismuka, apakah nama lahir saya yang umurnya 3 bulan, atau nama KTP saya Zuhairul Arifin Al-Fakiri, atau nama julukan di TV Kiai Tanjung? Mana yang saya gunakan? Kan gitu masalahnya. Ngaten bagi? Ya. Apa telu-telu nih? Ya nek malaikat teko gitu langsung kat jeneng sing tinggi, kan gitu kan? Ya jeneng KTP, KTP ini wis diserahne Pak Lurah ya. Ya jeneng lahirmu wis diganti karo wong tuaku. Upamanya kan yang mana? Kan gitu. Bapak punya berbagi ya. Pada saat seseorang meninggal dunia, kalau ayatnya sangat jelas Bapak Ibu, konkret. Jadi mirisnya orang yang saya tanya, saat kita meninggal dunia malaikat mungkar nangkir, malaikat itu nopo Ibu Bapak? Utusan Allah yang tidak akan pernah berbohong. Dia mengerjakan hanya atas dasar perintah Allah. Gini apa mboten? Bukan kemauan dia sendiri. Gini apa mboten? Nah, berarti malaikat mungkar nangkir itu diutus Allah. Data ini yang membutuhkan malaikat atau Allah? Bapak Ibu, ini saya membaca kitabnya dari beliau saat beliau ngarang si Al-Bustami. Ini ada makna itu yang nggak banyak terungkap, karena itu dimaksudkan harapannya supaya orang-orang selanjutnya itu mau muhasabah saat ini nggak rasional, begitu maksud dia. Kembali saya akan cerita begini. Pada saat mungkar nangkir itu datang, berarti data ini yang memerlukan siapa? Makanya saya cerita kepada saat ada yang tanya, Gus tadi, ya beginilah Gus, kalau saya meninggal dunia, kemudian Modin mengajari saya, kemudian malaikat mungkar nangkir teko, assalamualaikum ya, kita anggap saja nama KTP, assalamualaikum ya Zuhairul Arifin Al-Fakiri, waalaikumsalam, ana mungkar nangkir rusulana minallah, kami utusan dari Allah. Kemudian oke, saya tahu jenengan datang ke sini mau tanya ya, nama saya siapa, Tuhan saya siapa, agama kulo apa. Iya, kowe kok wis ngerti, wis dikai bocoran karo Modin. Loh, Modin kuwi malaikat apa? Kan gitu. Malaikat kan cerita kok, oh itu malaikat lurah. Mergo sing ngekeki SK kan Pak Lurah. Kan gitu. Oke. Saya diutus oleh Allah untuk bertanya kepada kamu. Sebelum saya jawab, tolong jenengan kembali kepada Allah. Nggak bisa, tugas saya bertanya, tugas kamu menjawab. Jenengan nggak bisa memaksa saya, karena tugas sampean bertanya. Jika saya nggak bisa menjawab, kamu boleh mencambuk saya, tapi jika saya nggak menjawab, kamu nggak ada hak untuk mencambuk saya. Kan gitu toh? Dan aku nggak jawab, dia ini apa penyambuk? Wong dicambuk kini salah. Jadi besok nek mati ojo mbok jawab, nek wedi salah gitu. Kan gitu. Bab dicambuk itu nek salah gitu. Silakan jenengan ketuk kepada Allah. Oke. Kita anggap begitu ya, ini bukan karo guyon. Kemudian kembali kepada Allah. Apakah Allah telah lupa hambanya yang di dunia itu mencoba beribadah kepadanya?
Kemudian setelah saya meninggal dunia, setelah raga ini tidak bisa digunakan, Allah membuat utusan sekedar untuk bertanya, siapa nama saya, apa agama saya, siapa Tuhan saya, bagaimana amal-amal saya. Tolong sampaikan kepada Allah, apakah Tuhan sudah maha lupa sehingga dia bertanya tentang saya melalui Anda? Kan begitu. Dan data ini yang membutuhkan kamu atau Allah. Kemudian yang ketiga, malaikat mungkar nangkir. Jenengan jadi malaikat itu seberang tahun. Ayo wis suwi banget. Lah, ning kok jenengan ini kok gak pernah koordinasi. Padahal pada saat manusia lahir di bumi ini sudah ada rokib dan atid yang menyertai saya lahir, dan semua manusia di dunia ini sudah disertai rokib atid. Kamu tinggal bertanya, buka catatan dia. Apapun yang dilakukan oleh dia manusia tercatat semua di amal perbuatan baik dan buruknya. Kamu tinggal baca. Kenapa kamu harus bertanya, man ismuka, man robuka, bagaimana amal-amal kamu? Kamu jadi malaikat ojo bodoh-bodoh nemen toh. Karena kembali berenang, saya tunggu di sini, dan jangan lupa nggawa rokok. Kan gitu. Kok malaikat tinggi guyon? Kadang muhasabah itu memerlukan pikiran nakal sidik. Tapi saya dulu di pondok bolak-balik ditok nih bergerak pikiran-pikiran begini. Saya diusir di pondok itu 6 kali. Pindah diusir. Kalau nggak rasional dulu memang saya takut dengan rasional saya saat itu. Saya saat Mbah Yai kondur, saya sebenarnya nggak mau. Saya nggak mau. Saya dulu di pondok aja diusir-usir Bapak. Ya wes karena didawi ya berarti kan gitu kan. Kemudian kembali. Pada saat Allah mengutus, kamu kan bisa terlengkap alamatnya, domisilinya, kan lengkap amal perbuatan. Itu kamu gak perlu bertanya. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana ini? Mohon maaf, nenek Pak Modin yang biasa melakukan itu, tapi saya tekan. Kemudian saya cuman di depan, assalamualaikum ya. Kingko nek malaikat mungkar nangkir teko ya jawaban-jawaban dhewe gue sing ngalami kok. Gak iso jawab yo kebangetan. Aku ngekei bocoran, aku ra entuk SK kanggo Gusti Allah, ngekei bocoran. Mongso borongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tinggal kan gitu. Terus saya Modin sing diandingku, yai gendeng tah iki kan jenenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tinggal kan gitu. Terus saya Modin sing diandingku, yai gendeng tah iki kan jenenge. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sebenarnya ada maksudnya semua Bapak Ibu. Dulu di zaman masa lalu, di zaman sholafus soleh, orang itu kreatif dan cerdasnya luar biasa, pinter banget. Wa ma yastafil ahya walal amat waladulmat waladu walakil walakharur bla 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 bla. Wa ma anta bi musmi'i man fil kubur. Yang kita perhatikan catatan man fil kubur. Itu kalimat kubur di dalam Al-Qur'an surat Fatir tersebut beberapa kali mengenai sebuah kubur, itu selalu man. Namanya man, bukan mayit, bukan jenayah, bukan mata, bukan mati. Man itu manusia yang masih bernafas. Man fil kubur, manusia yang berada di dalam kubur. Yang perlu diingat, di dalam ayat Al-Quran kubur di depannya ada alif lam, isim ta'rif. Ini pasti majhul mabni. Artinya apa? Kubur di sini jelas bukan benda mati. Kubur di sini maknanya isim ta'rif, sebuah sistem yang jelas itu adalah isim ta'rif majhul, ada pelakunya, nadhironnya pasti ada. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi pada saat kita berbicara tentang ini,
pada saat kita mengungkap bahwa manusia di ayat sebelumnya itu beda antaranya orang yang iri, dengki, serai, gumede, kumengsun, keminter, semuji, dengan orang yang rendah hati, fakir, ingin tahu. Beda antara orang yang panas, suka marah, benernya sendiri, dengan orang yang tahu sadar dirinya butuh bimbingan, butuh arahan, bla 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 bla. Wa ma yastawil a'ma wal basir, wa ma yastawil ahya walal amwat wal dulmat walal nur, wa ma anta bimusmi man fil kubur. Dan jangan berharap orang yang berada di dalam kubur menerima penjelasan tentang kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang berbahagia, mosok wong mati dikandani, mosok wong mati dituturi, itu enggak rasional gitu. Malaikat mungkar nangkir ki mosok omong-omongan karo mayit, banyak kan begitu. Seharusnya malaikat mungkar nangkir itu akan berdiskusi pada saat masih punya jasad di dunia ini, kan gitu. Makna mungkar nangkir itu adalah